satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Lul. Kalau ada di Bible itu ayatnya orang Kristen, bro. Lul. Iya, antikristus, pengikut Dajjal 6666. Itu adalah dalil untuk tokoh tertentu. Dan Kristen bukan semuanya adalah pelayan. Tidak semua Kristen itu pelayan. Yang dimaksud di situ adalah pembela sidang di dalam agama Kristen. Itu dalil. Makanya kau ngerti bahasa Yunaninya apa, tuyul. Ngeles, Kau ngerti Bible, jangan kau cuma memahami bahasa Indonesia. Itu seperti penjual obat panu. Oh. Jangan jual obat, bro, kasihan. Nanti kamu di neraka kekal, bro. Gak diampuni kalau kamu menghujat Rohul Kudus yang ada di kitabmu, sebutannya Rohul Kudus, itu tidak akan diampuni, bro. Kamu itu kalah mendingan sama orang-orang yang melakukan apa itu seperti wanita itu Tuhan Yesus seperti akan mengampuni orang seperti itu karena dia minta ampun. Kalau kamu menghujat Rohul Kudus, kamu tidak dapat diampuni, bro. Tahu nggak nanti di akhir zaman Yesus akan berhadapan sama siapa? Dajjal itu sebutannya di Kristen itu, iya antikristus. Kalian kan antikristus, kalian kan menolak Kristus. Nah, udah dijawab. Oke, boleh kita angkat tema ini? Boleh nggak? Boleh nggak kita angkat tema ini? Siapa antikristus? Boleh nggak? Gas. Oke, ganti temanya. Kasih waktu 2 menit, boleh? Oke. Atau 1 menit. Oke, udah. Pokoknya aku simpel aja udah. Antikristus 6666 berhadapan sama Yesus di hari akhir. Nah, 666 itu orang yang tidak menuruti ajaran Kristus. Disebut antikristus adalah disebut Dajjal di agamamu. Judulnya antikristus ya, jangan antikristus. Iya, antikristus. Buka aja di Bible. Antikristus itu siapa yang timer? Zaman berhadapan sama Yesus. Siapa yang timer? Siapa yang timer di sini? Tadi udah 1-0 ya, tadi ya. Katanya orang Kristen katanya banyak istri. Enggak dong. Enggak usah kau menilai di sini. Enggak bisa kau mengajari saya lebih paham Bible dari kau soalnya. Bukan jualan obat nih. 1 Timotius 1 itu bukan untuk keseluruhan orang Kristen. Oke, yang itu hanya tokoh dalam gereja. Ibarat dia tokonya saja. Oke? Kau kan? Tidak ada perintah kepada orang Kristen seluruhnya untuk satu istri itu enggak ada. Tidak ada, nggak ada dalilnya. Dirubah B, udah ngomong B dirubah C, itulah kamu. Nggak ada dong. Belajar ilmu yang tinggi. Nggak ada dong. Baca di Wahyu 21 ayat 7 mengatakan dirinya Allah. Woi, mau diterusin apa enggak nih? Mau menurut? Nggak ada dalilnya. Gua turunin mampus lu. Ya, silakan. Siapa yang timer dong? Namanya orang diskusi, santai aja. Ayo. Iya, ayo. Ayo. Gini aja, pergunakan waktu bijak nanti kalau moderator stop. Ya. Oke. Woi, turun dia. Siapa yang nurunin? Gak ada yang nurunin ya. Dia sudah tahu kalau saya akan gundulin dengan tema antikristus ini. Ini orang-orang trauma semua melihat videonya Bang Suma, debat-debat Bang Suma datang untuk melampiaskan emosi dan amarahnya saja. Bukan datang untuk diskusi. Naik lagi dia. Ayo bro, ayo. Jangan takut diskusi dengan saya. Leman kau dibawa aja, Leman. Kau nggak ada ilmu. Ayo dong, ngapain sih kalian itu gak sopan. Kalian itu ngomong-ngomong di luar memfitnah. Turun, dia turun, dia takut. Siapa yang mencat itu nggak ada. Dari kalian yang mencet itu nurun. Sekarang mulai ya, gentleman gitu loh. Ya sekarang mulai, kamu yang mulai dulu. Opening. Oke, saya mulai. Di Wahyu 21 ayat 7 Yesus mengatakan dirinya Allah. Barang siapa, Wahyu 21 ayat 7, begini bunyinya. Ntar ya, saya baca dulu ya.
Oke. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Udah ya, Yesus sudah ngomong menyebut dirinya Allah di Wahyu 21 ayat 7. Udah selesai. Kedua, saya jawab juga, nanti di akhir zaman Yesus atau Isa Al-Masih yang kalian anggap itu akan berhadapan dengan Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Di ajaran Kristen, Dajjal adalah antikristus, orang yang menolak mengikut ajaran Kristus, yang menolak tentang mereka percaya kepada Yesus, disebut antikristus. Nah, mereka itu adalah disebut di kalian adalah Dajjal, disebut kami adalah 666. Itu adalah pembohong yang besar, gitu ya. Jadi kalau kalian menolak Kristus itu disebut 666 atau disebut Dajjal. Udah itu aja. Jadi orang yang menolak Yesus berarti disebut 666 atau Dajjal. Udah selesai. Udah. Nah, sekarang kalian ada di pihak mana? Menjadi pengikut Diam kau, jangan kau yang ngatur. Kau sudah belum? Nggak gini. Sekarang kalian ada di pihak mana? Jadi kau sudah belum? Kristus atau menolak Kristus? Silakan Kalau jangan kalian menolak Kristus berarti kalian Banyuman lagi. Oke, Banyuman giliran silakan. saya. Siapa antikristus? Oke, giliran saya. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Barang siapa yang menuhankan Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu hanyalah manusia yang diurapi dipotong. Tuhan. Katanya diskusi baik-baik. Kenapa dipotong? Bang Zuma belum selesai, kau diam. Ya nanti kau tanggapi, kucluk. Diam dulu kau. Oke. Lanjut, Bang Zuma. Kristus itu adalah ajaran yang berasal dari Yahudi. Dalam bahasa Ibrani disebut Al-Masih atau Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia. Tidak pernah berubah menjadi kucing, apalagi Tuhan. Jadi ketika kemudian Mesias ini disalahartikan, berarti itu adalah agama ilusi. Mesias atau Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia adalah antikristus. Saya kasih dalil di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Itulah si penyesat antikristus. Itulah si penyesat antikristus. Ketika kemudian antikristus ini berlaku di hadapan manusia, dia akan mengatakan dengan mulutnya Yesus itu manusia, tapi di dalam gereja dia menyembah Yesus karena menganggap Yesus Tuhan. Berarti antikristus ini di mulutnya mengaku sebagai manusia, tapi dalam praktek keagamannya Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah antikristus. Saya kasih dalil di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku yang waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini berarti zaman abad pertama. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang berarti abad pertama. Banyak bangkit antikristus. Itulah sekarang itu di abad pertama, monyet. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi data ini menunjukkan dengan akurat abad pertama sudah bermunculan antikristus di tengah-tengah murid Yesus. Kamu generasinya, kalian generasinya antikristus menolak Yesus sebagai juru selamat. Silakan. Kalian, ya, umatnya Nabi Muhammad tidak berasal dari abad pertama. Ajaran Nabi Muhammad tidak berasal dari abad pertama. Di kitab Wahyu kalian. Yohanes antikristus, tolong Anda bantah halilintar.
Di kitab Wahyu sudah mengatakan kitab Wahyu 21 ayat 7, Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Jadi kebenaran itu antikristus. Tadi Yohanes 1, 2 Yohanes 1 nomor 7. Bantah. Sekarang saya tanya, Bang Juma ini sekarang percaya sama Yesus nggak? Saya tanya. Pengikutnya Yesus nggak? Anti kan? Anti kan? Si dia ini. Dengar saya. Kan? Yang disebut dengar. Yang disebut antikristus adalah mereka yang tidak kemudian memahami Yesus itu manusia. Sekarang siapa yang menuhankan Yesus? Adalah orang yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Nah, itu berarti Anda antikristus. Ayo. Antikristus dalilnya jelas sekali kok. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan penyesat. Nah, sekarang saya tanya samamu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan dong. Gimana kamu? Antikristus. Di Wahyu 21 ayat 7, Yesus mengatakan dirinya Allah. Derita lu, saya tidak peduli. Dari Wahyu, cabe, nggak peduli saya, nggak peduli. Satu ayat 7. Derita lu. Mengatakan dirinya dalilnya, dengar ya. Yesus sudah 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Kalian kan tidak percaya bahwa Yesus sudah turun menjadi manusia. Itu kan ayatnya itu antikristus. Yesus itu ini kan Tuhan atau manusia? Kan? Jawab. Kalau Yesus turun sebagai manusia, kalian tidak percaya kan? Tuhan atau kalian manusia? tidak percaya kalau Tuhan sudah menjadi manusia. Yesus sekarang itu ini kan ngaku Tuhan aja udah, ngaku aja atau manusia. Ngaku aja. Pertanyaan saya kan ulang lagi. Kalau Yesus Tuhan sudah datang menjadi manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Nggak usah. Gimana saudara-saudara gitu, penonton? Tuhan. Sebenarnya udah simple itu. Anda sebenarnya antikris. Bro. Tuh, kamu sudah selesai. Sudah selesai. Tidak mengaku Yesus sudah turun kawan-kawan, menjadi manusia. Tepuk tangan. Tutup. Kelas ditutup. Kelas ditutup. Sudah diketahui siapa antikristusnya. Untuk apa lagi dilanjutkan? Dalil sudah tertera di dalam kitabnya sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita tanya tadi kepada penghujat itu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawaban apa dia? Tuhan. Berarti dia antikristus. Dah selesai. Islam dilawan. Oke, teman-teman sekalian, Dinda Ardiansa boleh sejenak saya ibadah dulu? Ya, Gurunda, siap Gurunda. Lanjut dulu Dinda. Teman-teman di bawah, silakan. Yang mau follow Gurunda Zuma, silakan teman-teman. Di sini mumpung guru kita masih powernya masih full gitu kan, mau ibadah, terus beliau akan makan sebentar dan kemudian beliau akan kembali ke komal kita. Jadi minta tolong teman-teman di follow Gurunda Zuma, di follow saya juga boleh, di follow Kian Santang, Bang Handi, Pak Peta, dan teman-teman semuanya ya. Yang mau aja, yang nggak mau nggak. Yang Romo di report. Ya, yang Romo sama Baron nih di report aja, nggak apa-apa, atau diblokir lah, boleh lah. Itu ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah tetap layar, semoga menjadikan berkah bagi antum semua teman-teman. Mohon maaf hari ini saya kurang fit gitu kan. Kita sapa dulu. Di sini ada Bang Arnold dan juga Bang Baron. Halo, selamat malam. Yang ngeyel Ya, berarti selamat saya minta malam, yang Bang ngeyel Ardiansa. dikasih rudah rohani aja ya, biar tertib diskusinya. Ya, kalau Bang Arnold ini saya tahu orangnya tertib ini. Bang Baron monitor. Selamat malam. Hah? Gimana? Selamat malam. Jangan meludah, Kalau bisa bersin aja, gitu. Jangan meludah, nggak bagus. Ya, Siap. Padahal ini saya mau diskusi sama Gurunda tapi ada Iya, kesibukan. sama Gurunda ini Gurunda monitor kok.
setelah ini Oh, ya. iya, Ya. oke, Gurunda mau silakan, ntar Bang. setelah ini atau gimana Gurunda? Siap, siap, Ada siap, Bang siap. Arnold yang siap berdiskusi ya, abangku? Langsung Bang aja, Zuma? siapa antikristus? Itu aja udah. Oke, baik, baik. Ya, tapi sebentar, Siapa kita antikristus? Saya ibadah dulu deh. 4 Iya, Oh ya, siap Bang, siap. Siap 4 Bang. rakaat. Setelah itu Bang Arnold, Bang Oke. Zuma kembali ke sini lagi ya, Bang Arnold ya. Oke. Nah, ya dulu. Yang kemana-mana Bang Arnold. Sini aja Bang Arnold ya. Kita sapa dulu Bang Baron. Halo Bang Baron. Ya, halo juga. Halo, bagaimana kabar saya Bang? Kabar Anda? Iya. Kok nggak tahu tuh? Nah itulah, itu masalahnya. Jadi baru pertama kali naik ke sini udah nggak tahu aja gimana Anda mau diskusi gitu loh. Kan abang tanya gimana kabar saya. Ya itulah. Ya gimana kabar saya coba? Kenapa Anda nggak tahu? Harusnya tahu dong. Kabar Kan Anda saya udah ya kasih tahu gitu. tadi. Kan saya udah kasih Ya, tahu kabar tadi saya Anda kurang ya. enak badan. Oh ya, kabar Anda ya kurang enawan. Oh ini Anda ini cocok minum kencing onta ini. Iya, nggak apa-apa. Waduh, begini sih. Saya minum kencing onta nggak apa-apa. Tapi Anda mau nggak minum racun maut? Mau nggak? Benar racun mautnya, Mas. Markus 16. Markus 16. Itu ada tuh. Tapi kita nggak ke situ, Bang. Temanya adalah siapa antikristus di sini. Gimana Bang Baron, siap dibahas? Yang Siap Arnold. Bang Baron? Nggak, kalau Kang Arnold nanti biar sama Bang Zuma aja, Bang Andi. Karena saya tahu Bang Arnold ini orangnya santun, sopan. Nanti biar yang sopan ketemu yang sopan aja, jangan ketemu saya, Bang Andi. Kalau nanti ketemu saya, wah kacau dunia persilatan nanti Bang Andi. Gimana Bang Baron? Iya Bang ya. Iya. Aduh, kenapa aku di-mute dari tadi aku ngomong, aduh. Nggak ada yang nge-mute. Itu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang nge-mute Bang. Iya, iya. Gimana? Siapa antikristus Bang? Oh, antikristus ya. Ada deh. Oh. Yang nggak sesuai Ada. dengan Yesus. Yang apa? Ada Jangan di-mute dong. Gimana sih? Jangan di-mute moderator. Waduh, Moderator. ngapain lah di-mute ini? Ini Wah, diskusi. aku Aku boleh nggak ngomong. diskusi ini? Lah iya. Ya udahlah kalau Sama abang sekiranya yang aku baru nggak naik anu aja, diskusi nanti ada aku aku- diem lah. Om Ardi sama Om yang naik aja dulu. Aku dulu. Aku apa namanya? Bentar, buat moderator ya, kalau lagi diskusi jangan di mute, jangan di kick, kecuali nanti narasumber dari muslimnya ngomong, udah selesai, kick, Iya. ya baru di kick Maksudnya ya, gitu ya. aku kan lagi diskusi sama dia. Lah kalau di mute dia terus gimana aku ngomongnya? Nah kalau aku nggak boleh diskusi sama dia ya aku diem aja kan gitu. Ya lanjutlah yang lain. Ya, sama saya. Ya, saya tetap dulu. Dua musuh itu ada yang. Nanti aku sama siapa ini Handi Silewes atau Kores undang dah Kores ini. Ya silakan Om, cok tetap. Ini Bang Baron ini penunggang babi itu ya, bukan? Avatar itu ya? Kristus, Muslim, antikristus, Islam. Di mana ayatnya Bang? Di mana tertulis Muslim adalah antikristus? Di mana Bang? Nah, Muslim belum ada agamanya. Di mana tertulis? Saya tanya di mana tertulis Muslim Pada adalah masa itu antikristus? Muslim nggak ada lagi. Loh, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya Iya. di mana ayatnya? Oh, Anda kan masa? mengatakan Anda kan Masa? mengatakan tertulis di mana itu? Nggak ada tertulis. Oh ngarang maksudnya, Anda ngarang? Ya, Islam belum ada. Lah iya Anda ngarang maksudnya. Islam belum barusan. ada di abad ke-7. Bukan itu Di pertanyaan abad saya. di abad pertama kedua nggak ada. Pertanyaan saya, Anda katakan Muslim sebagai antikristus itu tertulis di mana? Nggak ada tertulis, Kristus berarti Anda siapa? ngarang. Kristus itu siapa? Nanya dulu. Gimana? Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Ah iya. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan Iya. yang diurapi Tuhan? Saya ulangi lagi, Kristus itu apakah orang yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi Tuhan?
kalian percaya Yesus diurapi Jawab Tuhan? dong. Saya ulang Jawab pertanyaan dong. saya ya. Saya ulang pertanyaan saya nih. Saya ulang ya. Apakah Anda mengimani Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan atau Iya. Tuhan yang diurapi Tuhan? Orang yang diurapi Tuhan. Oh, berarti bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Bukan. Nah, berarti bukan Tuhan. Ya udah. Ya orang berarti kan? Ya udah, kalian mau begitu kan? Iya, sepakat nggak orang? Yesus orang, sepakat nggak? Ya nggak apa-apa, sepakat. Loh lah ya sudah, menurut Anda Yesus orang bukan Tuhan, betul? Ya, oke. Ya Gantian sudah. bertanya ya. Gantian bertanya. Ya sudah, bisa? loh ini temanya siapa? Antikristus. Ya. Berarti yang Nggak antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 siapa, Bang? Oh, ini Siapa? host ini nggak fair. Ditutupin Siapa? data saya. Iya, siapa? Siapa Ditutup antikristus data saya. di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 siapa? Bang, buka data saya, Bang. Ya, Besar. silakan. Besar 2 ini. Yohanes Ya. 1 nomor 7. Silakan. Gimana ini diskusi? Nggak fair. Loh, Ya. ya ini siapa antikristus ini? Ya. Nggak ada di situ antikristus, Bang. Nggak ada di situ. Nggak ada di Quran. Nggak Mana ada, kalian nggak ada ini? antikristus. Nggak ada. 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan dibuka, Bang. Gimana kalian ini? Besarkan Oh, seperti saya nggak itu. bisa diskusi nih orang. Nih orang nyerocos terus, nggak bisa diskusi nih Kenapa orang. merocos? Kenapa nggak berani baca 2 Yohanes 1 nomor 7? Kenapa? Ya, buka, Kenapa nggak berani? buka ini. Iya, kenapa nggak berani? Tuh. Baca ini. Buka Giliran ini. giliran Bang. gue dapet yang kayak gini. Bang, kalau kali- Kucluk. Giliran gue dapat yang kayak gitu. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau disampaikan, Romo? Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Aku ketawa-ketawa dari tadi. Nih Bang Ardi pasti emosi. Aku mikirnya gitu, Bang. Ya, sebelum emosi beneran, gue turunin lah. Gimana sih? Kamu diskusi nggak nyambung, kacau. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya begitulah Bang. Makanya aku rada-rada gimana gitu ya, kadang pengen naik, kadang juga bosen gitu Bang. Karena ya gitu, rata-rata nggak nyambung Bang. Iya, mau ditanya temanya antikristus malah buka Quran. Ini orang gila mana yang kayak gini gitu loh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Abui. Muslim, Kristen? Kristen. Oke, Zarnbau, Islam, Kristen? Zarnbau. Zarnbau. Halo. Nggak ada. Oke, silakan Abui. Siapa antikristus menurut Anda? Baik. Antikristus adalah orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Di mana tertulis itu? Ya, antikristus artinya kan Kristus itu artinya yang diurapi kan? Iya, siapa? Di mana iya, saya tahu siapa antikristus. Maksud saya antikristus adalah sebaliknya orang yang menolak Yesus sebagai yang diurapi. oh, orang. Iya. Tapi definisi antikristus menurut kitab Anda itu apa? Definisinya? Contoh di dalam Alkitab itu kan antikristus itu seperti ini. Kita pakai ayat aja lah. Kita pakai dalil. Di mana tertulis Iya. antikristus di dalam apa namanya kitab Anda? Pakai dalil lah. Silakan. Supaya lebih mudah begini. Para imam dan ahli Taurat itu kan tergolong sebagai antikristus karena mereka menolak Yesus kan sebagai Kristus kan. Nah, begitu. Abang ngerti nggak bahasa saya, Bang? Oke, sekarang saya tanya. Abang ini mempercayai Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Atau sebagai manusia dan Tuhan? Saya percaya Yesus sebagai manusia yang diurapi. Berarti bukan Tuhan.
Ya kemanusiaannya itu ada, kedagingannya itu kan manusia. Ya berarti bukan Tuhan. Diurapi dengan roh. Makanya disebut Berarti bukan Tuhan. Yang diurapi dengan roh itu Tuhan. Karena Tuhan Jadi itu manusia roh. itu, ya manusia itu Tuhan bukan? Manusia itu manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Oke, Namun berarti diurapi- Yesus, namun berarti diurapi- kemanusiaan Yesus, berarti kemanusiaan diurapi Yesus dengan- bukan Tuhan. Santai bang, santai bang. Kemanusiaan Yesus diurapi dengan roh atau Ya. memiliki roh atau Tuhan. Kemanusiaan Makanya Yesus. makanya Yesus katakan begini. Roh Tuhan Gantian ada padaku, dong. sebab ia telah mengurapi aku. Gantian ngomongnya. Jadi manusia Yesus bukan Tuhan. Sepakat kita? Sepakat? Sepakat, oke. Oke, baik. Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu kemanusiaan Yesus yang bukan Tuhan atau Tuhan yang mati? Kemanusiaan Yesus. Berarti bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan mati, karena Tuhan itu kan Oke, roh. pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Iya, karena para Untuk imam dan apa? Taurat itu kan antikristus, menolak Yesus kan. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini, saya ulangi lagi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Iya. Susah kali mau bahasa Indonesia, mau tes. Iya, baik. Karena begini. Untuk apa? Kok karena itu loh? Ya, Untuk tidak untuk apa? apa-apa. Hah? Tidak untuk apa-apa. Kita sepakat, berarti bukan untuk menebus dosa, sepakat? Yang menebus dosa itu secara roh, bukan kemanusiaan. Oh, oke. Upah dosa adalah Mau. yang menerima maut ini yang manusia atau yang roh? Ya, semua manusia itu pasti mau. Saya ulang. Yang menerima maut ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Kemanusiaan. Berarti manusia daging atau roh? Maksudnya bagaimana? Manusia ini daging atau roh? Daging. Daging. Berarti kesimpulannya yang menebus dosa Anda itu daging. Itu tidak, itu hanya sebagai simbol, gambaran. Nah iya, upah dosa adalah maut, betul? Semuanya digambarkan. Saya ulang lagi. Saya ulang pakai bahasa Indonesia. Upah dosa adalah maut, betul? Iya. Oke, yang menerima maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Kemanusiaan daging. Saya ulang lagi, yang menerima maut ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Tidak ada tebusan dosa melalui Loh, kedagingan. upah dosa adalah ada maut. Maut. Yang menerima maut itu yang Tuhan atau yang bukan? Yang bukan Tuhan, kemanusiaannya kan bukan Ya Tuhan. sudah, kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Ya. Yesus mati untuk menebus dosa, betul? Bukan kemanusiaannya itu menebus dosa. Loh, upah dosa adalah maut. Yang menerima maut bukan rohnya kan? Kemanusiaan itu kan. Kemanusiaan itu. Assalamualaikum. Bang, aku muslim, turunin aja. Turunin aja. Aduh, ngapa nggak turun sendiri sih? Kan tinggal pencet gitu tadi kan. Aduh, jadi buyarkan konsentrasiku. Ya, kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa fungsinya? Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, untuk apa? Tidak ada fungsinya. Karena Apa? Nggak ada, berarti penyaliban Yesus nggak ada fungsinya? Penyaliban itu fungsi begini, tujuan kedatangan kedagingan itu untuk mengajarkan kita. Bukan, pertanyaan saya pada saat penyaliban Yesus, apa fungsi penyaliban Yesus? Fungsi penyaliban Jadi dalamnya itu ada warna ini. Iya, apa fungsi penyaliban Yesus? Lihat ya. Yang bukan yang merancang penyaliban itu kan bukan Yesus. Pertanyaan saya ulangi lagi. Apa fungsi penyaliban Yesus? Tidak ada fungsinya, hanya itu sebagai gambaran bagaimana curahan roh. Gambaran apa? Gambaran apa? Curahan roh melalui Berarti digambarkan Yesus disalib, berarti kesimpulannya Yesus disalib bukan untuk menebus dosa. Sepakat? Ya, itu sebagai gambaran, sebagai Ya, curahan sepakat dulu roh, kita. curahan Sepakat darah, dulu itu kita. digambarkan secara darah. Iya, sepakat dulu kita. Yesus disalib bukan untuk menebus dosa. Sepakat? Ya, kemanusiaannya disalib bukan untuk
apa? Mengampuni dosa. Lah terus fungsinya disalib apa? Ini rencana siapa ini? Ini rencana siapa sih penyalipan ini? Rencana iblis kan. Makanya oh, rencana iblis. Iya, karena iblis Anda mengimani hasil daripada rencana iblis? Mengimani nggak? Begini, iblis enggak, saya ulang ya. Apakah Anda mengimani hasil dari rencana iblis yang berhasil ini? Ini kan berhasil, betul nggak? Rencana iblis berhasil nggak? Berhasil kan? Iya, berhasil. Nah, Anda mengimani hasil dari rencana iblis? Mengimani? Rencana iblis apa maksudnya? Loh, rencana iblis kan untuk menyalibkan Yesus, Anda katakan. Iya, itu berhasil. Kalau itu ya, berarti Anda mengimani hasil dari rencana iblis ini? Mengimani untuk apa? Anda beriman nggak Yesus disalib? Iya, saya beriman. Saya tahu bahwa ya sudah, berarti kan Anda mengimani hasil dari rencana iblis, betul? Anda mengimani Muhammad diracun? Iya, emosi dia. Iya. Emosi dia. Jangan emosi, Bang. Bang, saya emosi. Bang, jangan emosi, Bang. Bang, tenang aja, jangan emosi, Bang. Santai aja, Dinda. Kanda aja santai lu, Dinda. Santai, Dinda. Ya, bisa nggak santai, Dinda? Saya tanya sekarang kepada Anda. Umat Islam ini kan tidak mengimani penyalipan Yesus. Jadi kita sudah belajar kemana-mana. Iya, santai, Dinda. Dindaku. Kandamu ini lagi ngomong, Dinda. Dinda. Kanda ini kan kandamu, ini kandamu, Dinda. Ini kanda, Dinda. Dinda, ini kanda. Ini kanda, Dinda. Dengarkan kanda berbicara, Dinda. Ya. Pertanyaan saya, kalau umat Islam itu kan tidak mengimani Yesus disalib. Anda mengimani Yesus disalib, betul? Berarti Anda mengimani hasil dari rencana iblis, sepakat? Sepakat? Mengimani itu artinya ya, mengimani yang kamu maksud itu apa? Mengimani mempercayai. Meyakini. Yakin, kamu yakin nggak Yesus disalib? Ya, kami percaya bahwa yang menolak Yesus itu adalah rencana. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kamu yakin nggak Yesus disalib? Ya, kami yakin Yesus. Hasil dari rencana siapa itu? Menolak Yesus itu kan rencana hasil dari rencana siapa? Santai, Dinda. Santai, Dinda. Itu penyalipan Yesus itu. Santai, Dinda. Penyalipan Yesus itu hasil rencana siapa? Iblis. Orang yang menolak Yesus itu berarti Anda santai, Dinda. Berarti Anda sedang mengimani hasil dari rencana iblis, betul? Kami mengimani bahwa yang menolak Yesus itu adalah hasil pekerjaan. Saya ulangi lagi. Apakah Anda mempercayai hasil dari rencana iblis? A. Ya. B. Tidak. Dengar dulu, Anda pertanyaan. Nggak dijawab. Saya ulang, Dinda. Saya ulang, Dinda. Orang yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus itu adalah orang yang telah dihasut oleh iblis, begitu. Telah dihasut oleh iblis. Anda percaya? Ya, kami percaya bahwa orang yang menyalibkan Yesus itu dihasut. Oke, berarti Anda percaya bahwasanya hasil dari penyalipan, hasil dari rencana iblis itu berhasil. Anda percaya itu? Ya, berhasil kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Anda percaya, berarti Anda percaya bahwasanya Anda mempercayai, mengimani hasil dari rencana iblis, betul? Saya orang yang bingung. Ya, saya imani bahwa, tapi umat Islam, bro. Baru saya mau ngomong, Anda yang tadi sekali ngomong ini. Oh ya, silakan, Dinda. Kasihan juga. Saya mengimani bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah hasil pekerjaan iblis. Maka orang dan Anda imani itu adalah orang-orang yang telah dan Anda imani iblis. Dan Anda imani. Saya betul? Imani bahwa orang-orang dan Anda jadikan dasar agama, betul? Itu adalah pekerjaan iblis. Dan Anda jadikan dasar agama, betul? Ya, orang yang jadi dasar agama Anda jadi itu adalah orang yang dihasut oleh iblis. Jadi dasar agama Anda berasal dari penyalipan Yesus dari rencana iblis, betul? Ya, kami percaya bahwa penyalipan Yesus berarti dasar keimanan Anda berasal dari rencana iblis.
Kamu dengar dulu. Kami Jedar. percaya. Sabar dulu. Saya belum ngomong. Saya belum ngomong. Saya kasih dengan tangan. Ayo. Mau lari kemana? Ayo. Kami percaya bahwa yang menjadi pemilik itu adalah Yesus pekerjaan itu. Selesai udah. Berarti kesimpulannya, dasar keimananmu bersumber dari rencana iblis. Betul? Dasar iman. Aduh ini Anda ini. Aduh bingung. Gimana ini? Kelihatan sudah bego atau gimana? Gurunda, monitor Gurunda. Udah balik belum ya Gurunda ya? 4 rakaat, masa lama kali ya? 4 rakaat Gurunda. Sebentar. Aduh, ini kita lanjut tentang Kristus supaya kamu mencret dulu. Apalah, kau udah selesai ya tadi kok. Kita bicara tentang Kristus dulu saja. Kenapa kok lari? Kenapa lari? Kan temanya itu kan, Anda yang lari dulu. Iya betul, temanya itu, dan Anda sudah mengakui kan bahwasanya yang turun Yesus itu datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan, betul? Iya. Ya sudah, berarti bukan Tuhan. Kalau begitu coba Anda akui dulu, Yesus itu Kristus atau bukan? Iya, Yesus itu Kristus, artinya orang yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Nah, diurapi ayo. dengan apa? Gimana? Diurapi dengan apa? Nggak jelas bro, seorang bro. Diurapi dengan apa? Yang diurapi ada rupanya di kitab Anda diurapi dengan apa ada? Ya ada. Apa? Diurapi dengan roh. Roh apa? Sabar, tunjukkan dalilnya. Roh apa? Silakan. Ayo, diurapi dengan apa? Dengan roh. Bang Zuma, monitor. Aduh, badanku agak-agak enak ya. Bang Andi, monitor nggak? Bang Andi malah ngopi. Bang Andi, Bang, jangan ngopi Bang. Bang Andi, Bang Andi. Ya. Bang Andi. Lukas 4 ayat 18. Nah, silakan bacakan. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Artinya Kristus ya. Ya, mana tertulis? Mana tertulis? Di mana? Roh Tuhan ada padaku sebab Ia, yang diurapi itu kan disebut Kristus kan? Di sini ada disebut yang diurapi. Dengar. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Terus? Jadi jelas. Jadi sudah jelas Kristus yang dimaksud di sini adalah yang diurapi dengan roh. Iya, berarti manusia. Berarti kesimpulannya manusia apa Tuhan ini? Kesimpulannya? Iya, yang diurapi kan kemanusiaannya diurapi dengan roh. Oh, berarti cuma Yesus yang diurapi? Dengan roh. Berarti cuma Yesus yang Kristus, nggak ada yang lain? Ya, Raja Daud itu kan diurapi dengan minyak. Kan? Kena lagi. Raja Daud itu diurapi dengan minyak, bukan diurapi dengan roh. Aduh, kena lagi. Banyak yang diurapi, ngarang aja. Iya, makanya tidak. Emang Yesus nggak diurapi dengan minyak? Yesus diurapi dengan roh. Tadi kan. Enggak, berarti nggak diurapi dengan minyak. Tadi kan susah baca. Oke, pertanyaan saya, kalau Yesus diurapi dengan Tuhan, dengan roh Tuhan, pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mengurapi atau yang diurapi? Saya ulang pertanyaan saya. Kalau Yesus diurapi Tuhan, pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi, B yang diurapi, yang mana yang Tuhan? Tadi kan saya sudah jelaskan, kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Saya ulang pertanyaan saya ulang nih. Saya ulang pertanyaan saya ulang nih ya. Yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi, B yang diurapi, C kedua-duanya? Yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu roh yang ada pada Yesus. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Saya enggak tanya itu, tapi saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Yang mengurapi siapa? Tuhan adalah roh. Iya, pertanyaan saya, Bapak di surga bukan yang mengurapi? Iya, bukan. Bapak itu kan roh. Dia curahkan rohnya. Iya, Bapak, kesimpulannya Bapak kan? Iya. Bapak yang mengurapi, betul? Iya. Yesus yang diurapi, betul? Ya, Yesus pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi, B yang diurapi, C kedua-duanya, yang mana? Iya, roh yang ada pada Yesus itu lain. Saya ulang pertanyaan, tinggal jawab A, B, C, kenapa sih? Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. A. Pertanyaan goblok, makanya kamu bisa pertanyaan goblok. Loh,
Kan tadi kan kita sepakat yang mengurapi adalah Bapa, betul? Betul? Pertanyaan seperti itu tidak akan dapat jawaban. Yang mengurapi itu Bapa, betul? Betul nggak? Nah, Saya taruh A, saya taruh huruf A. Oke, Bapak A. Oke, santai Dinda. Saya taruh huruf A yang mengurapi. Yang diurapi adalah Yesus, betul? Ya. Saya taruh huruf B. Santai Dinda. Saya taruh huruf B. Saya taruh santai Dinda. Dinda, santai dulu Dinda. Santai Dinda. Saya taruh huruf B. Yesus saya taruh huruf B. Bapak saya taruh huruf A. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang mengurapi atau B yang diurapi? Silakan. Yang mengurapi itu kan itu Tuhan. Loh, berarti yang A. Ya, yang mengurapi. Berarti yang B bukan Tuhan. Kemanusiaannya itu bukan Tuhan, makanya. Enggak, pertanyaan saya yang B Tuhan bukan. Tuhan di dalam bukan, diri bukan. Yesus. Pertanyaan saya yang B Tuhan bukan. Yang B itu kemanusiaan. Loh, yang B bukan Tuhan berarti. Ya kesimpulannya yang B Tuhan bukan. Kemanusiaan itu bukan Tuhan, paham? Oke, pertanyaan saya. Loh, iya, pertanyaan saya yang B Tuhan bukan. Makanya saya bilang pertanyaan goblok begini tidak akan dapat Loh, kok jawab. pertanyaan goblok? Gimana sih? Pertanyaan itu harus pahami dulu konteksnya. Jangan marah Bang, jangan emosi. Jangan marah, kok marah sih? Saya sudah Jangan jelasin. marah. Tidak akan dapat jawaban. Jangan marah. Loh, lah ya pertanyaan saya A sama B loh. Pertanyaan saya yang Tuhan itu atau sekular. dengerin Dinda. Dinda, dengerin dulu Dinda. Pertanyaan saya yang A itu kan Bapa, yang B itu kan Yesus. Berarti yang Tuhan yang A ya, yang Bapa, Yesus bukan Tuhan ya, sepakat? Ya, Bapak itu roh. Maka dicurahkan rohnya ke dalam kemanusiaan. Sepakat nggak? Pertanyaan saya ini bahasa Indonesia, sepakat nggak? Yesus memiliki roh. Nggak bisa diskusi. Saya ulang ya. Sepakat nggak? Yang B bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Ya, kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Iya, sepakat kita. Sepakat. Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Kemanusiaannya bukan Tuhan. Sepakat. Loh lah iya, berarti Yesus kan manusia. Karena Yesus memiliki dua natur, kemanusiaan dan Dua natur, roh. oke, saya ikutin. Yesus punya dua natur. Natur apa? Kemanusiaan daging dan Tuhan itu roh. Daging dan roh. Berarti di dalam dagingnya Yesus ada roh. Ya, makanya Yesus katakan. Oke, saya ikutin. Saya ikutin ya. Iya, saya ikutin. Iya, saya ikutin. Apakah roh dan daging ini berpisah atau tidak? Roh itu pribadi manusia. Enggak, saya tanya rohnya Yesus. Maaf. Kedagingan itu rohnya Yesus. Roh itu. Saya tanya rohnya Yesus. Saya nggak tanya manusia lain nih yang dibahas Yesus ini. Roh itu di dalam kedagingan. Loh lah iya, roh itu kan dalam kedagingan. Berarti kesimpulannya roh Bapa di dalam dagingnya Yesus. Ya, karena kedagingan itu adalah baju. Saya ulang. Rohnya Bapa di dalam dagingnya Yesus, betul? Iya. Ketika Yesus ditombak, berarti roh Bapa tertombak. Jadi Yesus telah melepaskan cawan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Apakah ketika Yesus, saya ulang nih Dinda. Saya ulang Dinda. Sabar dulu, sebelum ditombak. Makanya sebelum ditombak itu Yesus sudah melepaskan roh atau cawannya itu di Taman Getsemani. Jadi yang ditombak itu kemanusiaannya tanpa roh. Oke, berarti kesimpulannya yang ditombak bukan Tuhan. Ya, karena dia sudah melepaskan di Taman Berarti Getsemani. penyalipan Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa, betul? Ya, tapi menggambarkan. Mampus. Berarti penebusan dosa nggak ada. Berarti penebusan dosa dilakukan pada saat apa? Makanya Yesus katakan inilah. Tunggu dulu. Jangan lari-lari Dinda. Berarti penebusan dosa nggak ada Dinda. Dinda, penebusan dosa nggak ada ya? Sepakat? Penebusan dosa itu semuanya digambarkan melalui kedagingan. Itu sebenarnya gambaran tentang curahan roh. Loh, bukan itu pertanyaan saya. Penebusan dosa ada nggak? Ada. Pada saat apa? Pada saat curahan roh. Itu digambarkan. Curahan roh itu apa? Di mana tertulis curahan roh itu? Di mana tertulis curahan roh? Iya, curahan baptisan roh itu adalah gambaran dari. Siapa yang menggambarkan? Ya. Siapa yang menggambarkan? Ya, Kau sendiri? Digambarkan melalui
Iya, yang menggambarkan siapa? Itu kan, Yang menggambarkan dalam siapa? penyaliban itu kan ada curahan darah kan? Ya, yang menggambarkan siapa? Ya, melalui kedagingan Yesus. Yang menggambarkan siapa? Yesus menggambarkan. Di mana Yesus mengatakan itu penggambaran? Di mana? Ya, Yesus katakan, inilah darahku. Apa? Terus? Inilah darahku yang darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Di mana tertulis itu? Itu pas penyalipan bukan itu? Sebelum penyaliban kan? Sebelum penyalipan. Saya tanya, pas waktu penyalipan kucluk, bukan sebelum penyalipan. Iya, namun pada saat Yesus katakan begitu itu kan Yesus tidak mencurahkan darah kan? Bukan itu pertanyaan saya. Itu pada saat perjamuan minum, itu saat perjamuan belum ada. Saya tahu itu, inilah dagingku, saya tahu itu. Anggur ini adalah simbol. Saya tahu itu bro. Nggak usah ngajarin saya bro. Tahu itu saya. Pertanyaan saya, penebusan dosa dilakukan pada saat apa? Curahan roh. Berarti kesimpulannya penyalipan Yesus. Berarti kesimpulannya. Sabar dulu Dinda. Gantian Dinda. Saya dulu. Aduh. Pada hari Pentekoste. Bang Zuma monitor dong. Capek kali aku bah. Hadapin orang kayak gini muter-muter. Pada hari Pentekoste kan ada curahan roh kan. Bang Andi gantian dong. Itu adalah gambaran, itu lagu. Oke udah. Ya silakan. Anda mau bicara silakan. Oke. Saya bertanya kepada Anda. Berarti penyalipan Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa. Sepakat? Ada sangkut pautnya. Loh, sekarang ada. Tadi nggak ada. Karena Anda belum paham. Tadi katanya nggak ada. Tadi pas waktu penyalipan bukan penebusan dosa. Sekarang ada sangkut pautnya. Saya bilang kan Anda ini kayak belut Anda ini. Anda tahu belut nggak? Tahu nggak belut? Tahu nggak belut? Belut itu dipegang licin kayak Anda. Kedagingan itu bukan untuk pengampunan dosa, tapi kedagingan itu untuk menggambarkan tentang curahan roh. Makanya darah itu Yesus katakan itu adalah kiat atau kata-kata tentang curahan roh. Iya, tapi bukan itu pertanyaan saya. Tapi saya nggak tanya itu, bro. Saya nggak tanya itu. Kenapa Anda jawab itu gitu loh? Iya, Anda kan tadi bilang tidak ada kaitannya kan, makanya saya jelaskan. Loh, yang bilang Anda kok. Yang bilang Anda kok tadi. Digambarkan melalui yang terlihat atau jasmani. Yang bilang tadi Anda, bro, bukan saya. Anda yang bilang. Berbelit-belit jadi ular jadi susah. Loh, yang ular Anda. Saya kan sudah jelaskan dari awal. Kedagingannya itu sebagai gambaran untuk menggambarkan, begitu. Makanya ada curahan darah. Licik seperti ular. Jinak seperti merpati. Itu Anda itu licik seperti ular itu. Jinak seperti merpati ada di kitabmu tuh. Iya, maksudnya itu kan. Itu untuk Anda, betul. Sepakat. Ya, lanjut. Sekarang pertanyaan saya. sekarang pertanyaan saya simpel sekarang. Penyalipan Yesus ada nggak sangkut pautnya dengan penebusan dosa? Ada kedagingan, makanya saya bilang kan. Kalau nggak ada penyalipan, sekarang kalau nggak ada penyalipan, dengerin dulu. Kalau nggak ada penyalipan, ada nggak penebusan dosa? Penyaliban itu adalah gambaran. Saya ulangi lagi. Darah itu adalah simbol. Aduh, muter-muter. Kau turun aja ke bawah, kau nggak nyambung kau. Kuceluk. Pusing juga kepalaku. Lanjut ah. Tadi katanya nggak ada. Sekarang ada. Tergantung kebutuhan dan tergantung situasi. Iya, kurang ajar. On off, mereka itu on off, tergantung kebutuhan dan situasi. Kalau misalkan situasinya memungkinkan iya, kalau misalkan enggak ya enggak gitu. Makanya kita bersyukur menjadi muslim, guys. Ya, ini ada Oni sama Dewi. Selamat malam Oni, Dewi. Kang, aku istirahat dulu ya Kang, udah jam segini Kang. Aku mau tidur dulu. Siap, Pak Adi, sehat selalu ya Pak Adi. Badanku kurang enak soalnya. Oke, makasih ya. Yuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dewi, selamat malam. Dewi.
Dewi. Woi. Dadah. Ya, Oni. Ampi, selamat malam. Malam. Ya, Ampi dari Kristen. Kristen. Ya, sekte mana, Bang? Kristen Katolik. Oh, Katolik, baik. Nah, ini temanya, Bang. Siapakah antikristus itu? Saya tidak mau tanggapi tema, saya mau lanjut debat dengan Bang Suma. Oh, debat dengan Bang Juma. Tapi Bang Juma ngangkat tema ini, Bang. Abang pengen tema apa, Bang? Tentang tadi apa? Tentang perkawinan tadi itu. Perkawinan anak domba? Tidak, tentang tadi perkawinan kan Abang Suma bilang kalau dapat menunjukkan ayat bahwa Kristen itu diajarkan untuk menikah satu pasangan saja. Saya ingat itu, Bang. Itu API ya. tadi. Baik, baik. Ya, silakan, Bang. Kalau mau ngebantah itu, Bang, silakan. Tunjukkan datanya, Bang. Ini kasih on cam dulu dengan Bang Suma. Kasih on. Siapa yang kasih on camnya? Saya on cam dengan Bang Suma. Oh, on cam dengan Bang Juma. Baik, silakan Anda on cam dulu, ya. Nanti nunggu Gurunda, mungkin Gurunda habis sholat langsung makan dulu mungkin ya. Belum monitor. Silakan on cam dulu, udah saya undang. Mana Bang Sumanya? Iya, sebentar, Bang. Nanti Bang Juma masuk, lagi makan mungkin Bang Juma. So, buka aja sekarang on cam dulu aja. Masya Allah, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Salam abangku. Salam abangku. Salam satu Tuhan, Bang. Salam abangku, satu Tuhan. Abang 3, kalau saya 1, Bang. Satu Tuhan, yaitu 3, Bang 3. Jangan Tuhan, Tuhan yaitu Yesus Kristus dan satu Allah yaitu Bapa. Berarti ada berapa? Ada 1. Ya 2 sama Allah kan, sama Bapa. 1. 2. Itu bagaimana sampai 1 sampai Udah 2? nunggu Gurunda bentar lagi, mungkin Gurunda masih ini. Ini si Angel ini di bawah aja dulu, dia nggak pantas. Angel di bawah. Angel di bawah aja dulu, nggak pantas dia. Hitunganmu bagaimana sampai bisa 2? Ya udah, sekarang Yesus siapa? Yesus ya Yesus. Bukan Tuhan. Yesus ya Yesus. Iya, bukan Tuhan. Pertanyaanmu bagaimana ini? Yesus Tuhan bukan. Nah, begitu boleh kan tadi tuh. Iya. Yesus apa? Ya maaf, jangan marah dong. Ya, Yesus harus jelas kan? Harus jelas. Yesus Tuhan bukan, Bang? Tidak. Saya tidak tertarik dengan dengan Bang Suma. Astaga. Karena Bang Suma tadi berjanji bahwa kalau dapat ayat yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa bersuamikan satu saja atau beristrikan satu saja dia membubarkan API. Oh iya, ada ayatnya nggak, Bang? Tunjukkan, Bang. Sambil nunggu Gurunda. Ada, tapi saya mau dengan Bang Suma langsung. Oh, Dia tungguin dulu bentar. Tunggu ya, Bang ya. Sabar ya. Sambil menunggu kan kita isi dulu ngobrol-ngobrol, Bang. Ngobrol ini pasti sangat hangat ini kalau ngobrol sama Bang Handi nih, host. Iya, makanya. Lanjut. Bang Ampi, kami menunggu Bang Juma ya. Yesus dan Bapa itu, Bang, sama atau beda, Bang? Yesus dan Bapa? Kalau ada ayatnya, Yesus bilang bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Saya nggak tanya Yesus dari mana. Diulang bahasa Indonesia ya, Bang. Pertanyaannya bukan Yesus dari mana. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? A sama, B berbeda. Ada ayatnya aku dan Bapa satu. Saya nggak nanya Yesus itu dan Bapa satu apa 2. Pertanyaannya, Yesus dan Bapa itu berbeda atau sama? Saya sudah jawab tadi, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Satu apa? Satu. Tidak dijelaskan dalam Alkitab itu satu apa. Oke. Apakah ada Yesus dan Bapa selalu satu?
Abangku kan, abang sudah bertanya, sekarang saya tanya lagi. Saya sudah. Ntar dulu nunggu Bang Juma, ini nungguin dulu Bang Juma, nyantai. Iya, makanya gantian saya tanya lagi kan abang. Apakah Yesus dan Bapa selalu satu? Pertanyaan panjang, ulang-ulang terus. Iya kan ada yang harus membuktikan satu apa Bang? Gantian tanya. Apakah Yesus dan Bapa selalu menyatu? Yesus dan Bapa adalah satu. Tadi saya sudah bilang. Iya, satu apa? Tidak dijelaskan dalam Alkitab, terus kamu suruh saya berasumsi. Oke, nggak dijelaskan. Kalau begitu jangan jelaskan, kalau nggak dijelaskan kan gitu. Iya toh, makanya saya tidak jelas. Kalau begitu, apakah Bapa dan Yesus selalu satu atau kadang berpisah? Tidak ada dalam ayat Alkitab juga. Waktu Yesus ada di dalam kandungan, apakah Bapa satu dengan Yesus? Ya satu. Berarti Bunda Maria mengandung Bapa dan Yesus. Ya itu tafsiranmu karena tidak ada dalam ayat Alkitab. Nah makanya saya tanya, waktu Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Bapa dan Yesus satu? Saya tidak menjawab karena tidak ada dalam ayat Alkitab. Kalau begitu berapa harganya kacang goreng di sana Bang? Kacang goreng berapa? Maksudnya berapanya seperti apa? Ya kacang goreng lah gitu. Atau beras kilo berapa Bang? Beras sekilo di sini 20.000. Beras super itu ya Bang ya? Iya. Mahal kali Bang, gimana Bang nih, di Papua kah? Iya makanya. Oh ya pantas ya. Tapi Harga beras di Jawa Bang. Harga beras paham dia. Iya karena saya tahu, saya alami. Harga bensin berapa Bang? Harga bensin di pom bensin itu 10.000. Oh sama semua di Jawa juga sama. Iya. Kalau di jalan di eceran itu 15.000. Abang pernah beli di eceran? Ya pernah lah. Jadi Yesus waktu dibaptis di bumi, apakah Bapak juga dibaptis? Tidak ada dalam ayat Alkitab. Menurut data tertulis Matius 3, 16, 17, Yesus dibaptis, keluarlah dia dari air di sungai Yordan, tampaklah Roh Kudus seperti merpati di awan, kemudian ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak di surga, pertanyaannya adalah, Bapak di surga, Yesus di bumi. Apakah ini dia menyatu atau berpisah? Pertanyaannya bagaimana? Apakah waktu Yesus dibaptis, Bapak dan Yesus menyatu atau berpisah? Bapak dan Yesus menyatu atau berpisah? Ya, waktu dibaptis. Waktu dibaptis. Ya. Berpisah. Oh, berarti tidak satu dia. Salah tadi jawaban Anda. Aku dan Bapak adalah satu. Berpisah, tidak ada ayatnya. Ini yang kayak gini sosokan mau nonton debat Bang Juma coba. Aduh, satu ronde langsung kabur kau. Parah. Tidak ada. Jangan. Tidak ada Berarti- ayatnya di situ. Dengar Berarti dulu, dua tidak Bang, bukan satu Bang. Tidak ada ayatnya di situ bahwa mereka berpisah. Saya menjawab sesuai asumsimu. Asumsi Bang, lanjut Bang Andi. Matius 3, Bang, 16, 17. Keluarlah dia dari air sesudah Yesus dibaptis. Dia di bumi. Makanya saya Terus jawab. terdengarlah suara Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus di bumi, Bapa di surga. Pertanyaannya, ini menyatu atau berpisah? Silakan. Tidak ada ayatnya bahwa Yesus berpisah di situ. Tidak ada ayatnya. Kelas begini melawan Banjuma, Kang. Iya makanya kata saya juga, aduh yang kayak gini mau ngelawan Bang Juma, lu bukan kelas lu, Saya belum mau kelas lawan lu. karena saya mau buktikan dia punya tantangan. Saya Iya tidak udah, tertarik. lu mending belajar dulu. Yang sekarang sok buka aja mana datanya, mana datanya. Saya Buka tidak dulu. tertarik dengan pertanyaanmu. Saya di API bagian humas, bagian humas. Kalau misalkan jawaban lu benar, saya langsung telepon Bang Juma sekarang.
Ayo. Iya, pernyataannya tadi begini, tadi pernyataannya Bang Suma, Kalau misalkan di Kristen ada datanya, ya, ada datanya nih, kawin wajib satu harus satu, api akan dibubarkan. Coba sekarang buka misalnya. Ya, jadi dari Alkitab ya, dari Alkitab seputar Alkitab yang Kristen meyakini bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya tadi Bang Suma. Nah, saya kasih data bahwa dibolehkan itu cuma beristrikan satu dan bersuamikan satu. Tapi Bang Suma udah nggak usah bawa Bang Juma dulu, sok buka dulu ayatnya sekarang. Saya kasih satu ayat saja dulu. Nah, ayo satu ayat. 1 Korintus 7 ayat 2. Situ lagi, tadi itu udah dibahas. 1 Korintus 7 ayat 2. Buka Bang. 1 Korintus berapa? 1 Korintus ayat 2. 3 apa 7? 2. Jangankan satu ayat, ada 2 ayat, tapi saya kasih satu ayat saja dulu. Ya, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 7 ayat 2. Ya, disilakan dibaca. Buka ayatnya, saya tidak ada ini. Ya sama lu lah, buka lah. Apain sama kita nggak dapat pahala? Perangkat, saya tidak ada perangkat lain. Itu ya laptop pada mati. Templeng bagaimana? Jangan takut, sudah. Bilang Suma bubarkan itu. 1 Korintus 2 ayat berapa? Pasal berapa? Itu mengenai pencabulan. Itu bukan istri mengenai pencabulan di situ. Nggak nyambung datanya. Itu dikatakan laki-laki bolehlah. Udah diam lu, gua bacain, diam lu. Udah diam, gua bacain. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, firman Tuhan gitu. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ini. Satu saja, satu. Istrinya satu. Mana anjuran pernikahannya mana? Anjuran pernikahannya mana? Kan pertanyaannya harus beristrikan satu. Nih gua baca lagi. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai istrinya sendiri. Ini perintah ininya mana? Itu perintah untuk beristrikan satu saja. Nih dengerin baik-baik ya, dengerin. Kalau lu sekolah pasti paham nih bahasa ini nih. Udah telunjuknya hitam, diam, jangan, nggak usah ditunjuk ke atas. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, bukan istri satu, istrinya sendiri. Sendiri satu. Nggak ada tulisan satu di sini, nggak ada tulisan satu, istrinya sendiri. Kalau istrinya sendiri itu boleh 2, 3, 4, 5, bahkan 1000 istrinya sendiri dia. Ini yang kalau bahasanya. Tetapi mengingat bahaya percampuran, baiklah laki-laki wajib memiliki istri satu, perempuan mempunyai suami satu. Nah itu baru masuk akal. Ini masih istrinya sendiri, nggak waras. Tar. Jadi keterangan data ini Bang Ampi, keterangan data ini, Bang izin dulu Bang ya. Keterangan data ini artinya untuk supaya tidak berzina, tidak bercabul, ya gauli istrimu sendiri. Itu tidak ada di situ hukum perkawinan. Tidak ada hukum perkawinan. Nggak ada perintah kawin, nggak ada di sini. Tidak ada hukum perkawinan. Suami satu. Ada salah data Bang. Ada salah data. Salah data bagaimana itu datanya sudah, tapi kalian ini bebal. Coba baca perikopnya Bang. Itu untuk supaya menghindari pencabulan Bang. Iya, karena kalau beristrikan 2 atau 3 itu cabul menurut Alkitab. Siapa bilang berarti kakek nenek moyangnya Yesus cabul? Jadi kakek nenek moyangnya Yesus cabul. Itu cabul. Oh berarti Daud cabul. Daud istrinya banyak. Diam dulu. Diam dulu. Daud istrinya berapa Bang? Bang, Daud istrinya berapa? Ampi, Daud istrinya berapa? Kok bilang lebih dari satu? Saya sudah tunjukkan data, jadi jangan melebar. Saya sudah tunjukkan data. Nah, kau tadi menuduh loh. Saya masih ada lebih dari satu istri pencabul. Saya masih ada satu data, tapi Bang Suma yang harus ini karena kalian ini tidak. Saya mau konfirmasi dengan Bang Suma. Masih ada satu data, saya akan kasih tunjuk. Saya tahu
1 Timotius 3, 1 Timotius 3 Tidak nomor ada 6. Matius itu. Timotius, budak, Timotius. Matius itu mempersatukan dua menjadi satu, itu bukan Budak juga, saya bilang Timotius, dia bilang Matius. Halo, selamat malam semua. Bentar dulu. Bentar dulu, di mute dulu. Dia bilang tadi ini, orang yang melebihi istrinya dari satu katanya cabul. Artinya Daud cabul dong, istrinya banyak. Gitu. Saya tidak lari ke sana, saya mau Lo bilang tadi gitu lo. Coba, saya tidak bilang begitu. Ya udah, Saya kau bilang ke laut aja lah. beristrikan 2 atau 3 itu cabul, tapi saya tidak bilang bahwa Daud itu beristrikan banyak, dia cabul. Iya, Tidak. iya bang, iya bang. Ya. Ini bang, bang jangan ngeyel bang. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Saya tidak ngeyel. Diam dulu. Belum monitor ya Gurunda ya. Teman-teman dibantu tab-tab layar ya, tembusin sampai 1 M ya. Tadi sempat goyah komalnya. Buat teman-teman yang belum klik lock orange-nya, silahkan. Gurunda monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nonton debat Gurunda. Wih, siapa ini? Ini si Wih. Bukan sudah. Ini Kristen kah? Kristen dia, Kristen. Dari Papua. Wih. KKB gitu. Waduh. Tidak boleh abangku. Katolik dia bang. Ah, keren kali bah. Malam abang. Malam juga. Malam. Ada musik di mana itu? Ada musik bunyi. Ini Marcel, kalau ada musik di bawah dulu Marcel ya. Saya turunin dulu, nggak bisa di mute Marcel. Ya lanjut Gurunda. Ini ngebahas masalah tadi perkawinan di Kristen. Ada nggak ayatnya atau datanya? Cukup 1 aja. Itu nggak ada. Khusus kepada jemaat Kristen, orang Kristen ya, terkait dengan istri, selain daripada pemimpin jemaat, itu selama dia menjadi pemimpin, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selama itu dia harus punya istri 1 aja. Tapi setelah itu nggak ada kewajiban. Istri abangku. Iya, istri. Aku lawan, aku saja lawanmu, Zuma, aku saja Terus, lawanmu. Diam dulu saudaraku dia. Gimana? Terus Yesus Aku tidak pernah saja melarang. lawanmu, Zuma. Gimana? Ini kalau bandel di-kick aja moderator, nah gitu. Lanjut Gurunda. Yesus tidak pernah melarang poligami. Itu ajaran Yesus, tidak kemudian poligami itu adalah sesuatu yang tidak haram dan tidak menjijikkan. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30